Jadi rumah ini dibangun oleh eyang kita, Haji Ridwan, di tahun 1923. Jadi ya, Haji Ridwan mempunyai anak namanya Mbak kita, Mbak Martia. Ya. Kemudian Mbak Martia mempunyai anak namanya Bu Sadia. Akhirnya rumah ini memang diwarisi, ya, warisan ya, yang diberikan kepada satu-satunya anak, yaitu Ibu Sadia. Dulu satu kampung itu masih saudara. Jadi kalau manggil Ibu Sadia itu cucu-cucunya bukan manggil Ibu Sadia atau Mbak Sadia, tapi manggilnya Mbak Dut. Nah, ya karena orangnya memang gemuk semenjak belum nikah sampai meninggal. Jadi memang kesepakatan keluarga rumah ini tidak boleh dirubah, baik apapun. Jadi sampai sekarang dihuni ya tetap tidak berubah. Tapi bangunan itu dulu depan tidak ada memang, yang untuk kafe itu nggak ada, bukan tambahan. Desainnya juga tidak ngawur, harus simetris dengan bentuk rumahnya. Jadi kalau dibuat foto itu masih menyala. Memang kan ini mulai tahun 23 sampai 2018 memang rumah pribadi, rumah ditinggalin biasa. Jadi di 2018 dijadikan kampung wisata, jadilah berubah jadi tempat selfie, tempat ngopi, tempat ngobrol. Jadi banyak sekali manfaatnya. Rumah ini kan rumah biasa. Saya dulu buka toko sembako. Ini ya saya bangun toko separuh. Toko sembako mulai 2013 sampai 2018. Jadi pada waktu kita dikumpulin sama Bapak Wali Kota Pak Sutiaji waktu itu, diedukasi bahwa kampungnya akan dijadikan kampung wisata. Setuju enggak? Alhamdulillah banyak warga yang setuju. Saya ikut dalam rapat itu. Tapi masih belum ada greget. Cuma mendengarkan aja dulu. Karena rumah ini juga termasuk rumah lama. Tapi begitu disahkan, saya greget. Saya bongkar toko ya. Saya mempunyai satu semangat bahwa besok itu pasti akan ramai. Saya dulu ngomongnya rest area, bukan kopian, bukan apa, tapi rest area. Karena saya menilai, saya punya pemikiran jangka panjangnya, kalau ramai pasti akan ramai, bukan kalau pasti akan ramai kampung ini. Karena apa? Nuansanya akan wisatanya beda dari yang lain. Saya punya inisiatif Pak buat rest area. Jual kopi, es teh, es truk, kemudian ini sekoteng minuman hangat kalau sore-sore. Dari situ rame. Jadi dengan adanya kampung wisata ini, saya tidak membeli apapun, hanya barang-barang tinggalan ibu yang saya pamerkan. Wah, itu tuh menjadi daya tarik sendiri. Nah, begitu di 2003 barulah dirubah depannya sama anak saya. Jadi dulu ada kanopinya tertutup, nah, tokonya dibongkar, diperkecil biar kelihatan tampak rumahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dari Dispurapar ke sini melihat, sampai bukan rumah sembarangan, Mbah. Kok bisa, Pak? Tolong ceritain rumah saya, karena saya kan enggak ngerti ya.
Ibu pun tidak pernah bercerita, banditnya. Tolong ceritain apa keistimewaan dari rumah saya. Rumah sampean itu, ya, itu kelasnya nomor 1 di era 1920. Kenapa? Karena eyang sampean itu seorang saudagar. Nah, di segitiga atas itu ada tandanya 1, 2, 3, 4, 5 tertinggi. Orang biasa 1, pegawai pemerintahan, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Saudagar paling tinggi. Nah, jadi dia bercerita tuh, hebat dong rumah sampean itu. Iya Pak, saya sendiri nggak ngerti ceritanya eyang dulu apa. Nah, akhirnya ada saudara tertua yang di sebelah timur datang menceritakan kehidupan dari eyang zaman dulu. Eyangmu itu satu-satunya orang yang mempunyai bendi di dalam kampung. Bendi, kereta yang ditarik kuda, era zaman Belanda. Kemudian malah diperkuat pada waktu kerja bakti di situ, belum jadi rumah ya. Kerja bakti di situ, kita menemukan tapal kuda di situ. Tapi dibuang sama orang-orang karena kan belum kampung wisata. Ya itu berarti di sini dulu pernah ada tempat untuk menambatkan kuda. Akhirnya memang benar. Jadi saudara kita yang tertua bercerita. Jadi tidak asal ngomong bercerita. Jadi pertama memang rumah ini ya. Kemudian saya edukasi warga-warga yang punya rumah lama. Ada sebagian yang mau jualan. Kayak rumah jengki, penghulu. Ya. Nah, terus yang di daerah Talun, rumah Pak Udin. Itu memang era zaman segitu. Tapi kalau rumah jengki di era 50. Rumah jengki itu asli arsitektur dalam negeri Nusantara. Nah, tapi kalau rumah-rumah di era gini masih arsitektur Belanda, suratnya pun juga Belanda. Nah, kalau menu itu yang mudah untuk mengerjakan. Kalau kita mau buat menu-menu jadul itu kan ribet. Ya, ribet. Tapi yang paling mudah, yang paling disukai mulai anak sampai orang tua, ayam rica. Ayam itu kan pasti disukai oleh semua kalangan, bukan anak kecil, tapi orang tua pun suka ayam. Nah, makanya ayam rica, ayam teriyaki itu yang buat anak-anak. Jadi memang dipilih makannya yang disukai semua kalangan. Semangat, terutama semangat untuk katakanlah kebersihan atau daya tarik, itu kita harus semangat untuk merubah supaya menjadi satu ikon tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Karena kalau sama aja wisatawannya bosan datang. Karena bodoh emek ngomong kan. Tapi kalau kita terus berinovasi, merubah, meskipun merubahnya cuma dari sini pindah sana, tapi kan beda. Tapi kalau dalam ini tidak bisa, harus dirubah. Tidak bisa, karena ini fokusnya di dalam sini. Tapi kalau tempat ngopi di samping bisa dirubah. Kalau dalam ini ya ini sudah kelihatan jadulnya. Begitu orang lihat dari luar, wih, rumah lawas gitu. Rumah lama, akhirnya singgah pun tidak masalah singgah. Kalau mereka haus pasti beli. Yang penting semangat, Mbak. Semangat untuk berjuang.